Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Teman-teman sekalian, alhamdulillah kita jumpa lagi ya dalam kelanjutan materi pelatihan kita. Nah, jadi kemarin ada yang bertanya tentang kesulitan belajar ya. Jadi beberapa teman mengalami kesulitan karena katanya mudah lupa gitu. Jadi belajarnya lama tapi ketika sudah belajar lupanya cepat. Nah, jadi ini perlu dipahami dulu ya, bahwa organ kita itu Allah Subhanahu wa taala karuniakan untuk melakukan tugas yang berbeda-beda ya. Misalkan mata itu tugasnya melihat, telinga kemudian tugasnya untuk mendengar, hidung untuk mencium, tangan untuk melakukan berbagai aktivitas, kaki dan lain sebagainya. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Nah, termasuk salah satunya adalah kita belajar itu dengan menggunakan otak, atau kalau yang dalam Al-Quran itu disebut sebagai akal ya. Jadi yang disebut itu bukan nama organnya, tetapi yang disebut adalah fungsinya, yaitu akal ya. Afala ta'qilun gitu ya, la'allakum ta'qilun, nah, supaya engkau berakal. Dan atau kenapa sih nggak dipakai akalnya gitu ya. Nah, jadi teman-teman sekalian, otak juga memiliki kemampuan ya, kemampuan untuk melakukan apa yang menjadi tugasnya. Nah, tapi barangkali kita hanya tahu sebatas itu ya, tetapi tidak mentadaburi atau tidak menelusuri lebih detail lagi apa nih. Jadi segala sesuatu itu akan optimal kalau haknya itu terpenuhi gitu ya. Nah, jadi kalau belum terpenuhi maka dia tidak akan sampai pada titik performa terbaiknya. Nah, performa terbaiknya itu nggak akan sampai karena apa yang menjadi kebutuhannya itu tidak terpenuhi. Ya, misalkan satu buah mobil yang bagus ya, tetapi tidak diisi bensin. Nah, maka gimana dia bisa melaju kalau hak mendapatkan bensinnya itu belum dipenuhi. Nah, bagaimana caranya supaya mobil ini melaju dengan titik performa terbaiknya? Ya, penuhi dulu apa yang menjadi hak-haknya ya. Misalkan bensinnya tadi, olinya, kemudian segala sesuatunya sudah dipenuhi, maka ketika dinyalakan, dipakai dia akan enak. Nah, gitu ya. Demikian juga dengan otak kita. Nah, otak kita juga memiliki kebutuhan yang harus kita penuhi, yang apabila kebutuhan itu dipenuhi maka insya Allah dia akan melakukan tugasnya di performa terbaiknya. Nah, sekarang pertanyaannya, apa sih hak-haknya otak itu apa? Jadi kita mesti belajar dulu ya, atau mentadaburi. Jadi tadabur itu apa sih? Saya sering menyampaikan tentang tafakur dan tadabur. Apa bedanya? Ya, kita diperintahkan untuk tafakur, yang kedua adalah tadabur. Bedanya apa? Nah, kalau tafakur itu adalah melihat satu fenomena secara global ya. Misalkan kita belajar ya pakai otak gitu ya, kita pakai akal. Nah, itu tafakur ya, melihat sesuatu yang global. Atau kita melihat hujan yang turun, nah itu Allah yang turunkan ya. Atau misalkan kita lihat tanaman yang tumbuh, itu Allah yang tumbuhkan. Memang betul ya, itu tidak salah. Nah, tetapi itu di level tafakur atau di level yang sifatnya umum. Nah, kemudian untuk menjadi seorang yang ahli itu kita mesti melihat sesuatu itu lebih detail lagi ya, lebih khusus lagi, atau kita mengupgrade menjadi tadabbur. Nah, jadi levelnya beda ya. Kalau tafakur itu di level bawah mungkin ya. Nah, kita up lagi ke atas menjadi tadabbur. Nah, tadabbur itu sendiri definisinya adalah menurut para ulama ya, bukan menurut saya ya. Menurut para ulama itu at-tadabbur ta'ammul bil alfad hatta al-wusuli ilal fahmi. Nah, jadi ta'ammul bil alfad artinya kita menelisik satu lafaz
ya, sampai ke hal-hal yang kecilnya, ya, hatta lusul ilal fahmina, sehingga kalau kita sudah tahu hal-hal yang detail kecil-kecilnya maka akan usul itu sampai, ya, ilal fahmi. Fahmi itu kita jadi paham. Nah gitu ya. Nah jadi kembali lagi ke tentang fungsi otak. Nah apa yang menjadi hak-hak otak ini? Yang pertama adalah oksigen. Nah jadi otak ini adalah organ yang tidak boleh kekurangan oksigen. Nah ketika oksigen ini kurang maka otak ini akan minta. Nah caranya gimana? Caranya seluruh tubuh itu aktivitasnya di off kan atau dalam bahasa kitanya tuh ngantuk, ya. Orang ngantuk pengen tidur itu pertanda dia sudah kekurangan oksigen. Nah teman-teman sekalian, oksigen ini sangat luar biasa sekali, ya, tenaganya luar biasa. Nah sehingga coba perhatikan kelopak mata kita yang kecil ini, yang ringan sekali mungkin, ya, bobotnya nggak seberapa, tapi ketika oksigen itu tidak ada, tidak nyampe ke otak atau jumlahnya tidak mencukupi untuk mensuplai kerja otak, nah maka kelopak mata yang sekecil ini pun kita nggak kuat ngangkat, ya, padahal seolah-olah kita itu nggak perlu butuh tenaga, ya, untuk mengangkat kelopak mata kita. Tetapi hal itu lain lagi ceritanya ketika oksigen itu tidak ada, ya, maka apa yang terjadi, ya, ketika kelopak mata kita ini menutup, maka semuanya akan jatuh, ya, kepala jatuh, badan jatuh gitu, ya, bahkan pendengaran pun akan hilang, kita nggak dengar apa-apa kalau sudah kekurangan oksigen. Nah jadi yang pertama yang harus dipenuhi itu adalah oksigen. Nah caranya bagaimana? Nah kalau kita sih orang muslim, ya, enak banget gitu, ya, cara memenuhi oksigen itu gampang, yaitu dengan tilawah Al-Quran. Nah saya percaya teman-teman sekalian di pagi hari tadi, ya, selepas sholat subuh, saya percaya teman-teman sudah pada membaca Al-Quran. Nah apa korelasinya membaca Al-Quran kemudian sholat dengan pemenuhan kebutuhan oksigen? Nah ternyata para ilmuwan itu menemukan bahwa ketika kita menarik nafas, ya, maka akan terjadi interaksi, ya. Jadi nafas itu akan ditampung di dalam paru-paru kita. Nah paru-paru itu ada trakeanya, ya, trakea itu di sini, atau bahasa kitanya itu tenggorokan. Nah saya tertarik dengan kata trakea ini, mungkin berasal dari bahasa Arab juga, ya, karena di dalam Al-Quran itu disebut dengan kata taroki, ya, taroki kalla idza balagoti taroki. Nah taroki itu ternyata bentuk jamak dari kata tarkiyah. Tarkiyah itu artinya tenggorokan gitu, ya. Jadi mungkin kata trakea itu sendiri masih satu akar kata dari tarkiyah, atau yang Al-Quran menyebutnya adalah taroki. Nah gitu, ya, trakea. Nah jadi trakea itu akan bercabang-cabang sampai cabang yang paling ujungnya itu namanya alveolus atau alveola. Nah di alveola inilah terjadi pertukaran antara oksigen dan CO2, ya, dimana darah yang membawa CO2 itu akan dilepas di situ, dan sementara oksigen yang ada di situ akan diambil oleh darah. Nah itu tempatnya di satu tempat yang namanya alveolus, atau ada juga yang menyebutnya alveola, ya. Nah kemudian ditahan tuh, karena kita harus mengeluarkan lafadznya secara perlahan-lahan, karena kita sedang ngaji, ya, sedang membaca Al-Quran, misalnya seperti ini. Tarik, kemudian kita keluarkannya sambil mengucapkan lafaz tertentu, ya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Oke, kemudian tarik lagi, bismillahirrahmanirrahim. Tarik lagi, alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dan seterusnya. Nah itu terjadi penahanan yang agak lama di dalam paru-paru kita, sehingga interaksi yang lama dengan alveolus tadi akan membuat oksigen yang diserap itu lebih tinggi, ya, daripada ketika tidak ditahan nafasnya. Nah maka para ilmuwan nih ada yang membuat teori, namanya teorinya tuh sewot. Nah, sewot itu bukan sewot bahasa Sunda, ya. Kalau dalam bahasa Sunda sewot itu artinya marah, ya. Tapi kalau dalam bahasa ilmuwan itu sewot itu singkatan, ya. Apa itu? S-nya itu sholat, is, ya, sholat adalah exercise, ya, with oxygen therapy. Nah jadi sholat itu adalah latihan terapi oksigen, SSE
WOT kalau dalam bahasa kita itu disebutnya sewot gitu ya. Nah tapi yang dimaksud adalah bahwa sholat is exercise with oxygen therapy. Nah jadi ketika kita melakukan sholat yang dimana sholat itu ada bacaan-bacaan tertentunya ya, kita akan mendapatkan oksigen yang sangat banyak ya, bisa disebut panen lah ya, panen oksigen. Nah exercise with oxygen therapy. Nah yang pertama itu. Kemudian cara yang lain apa? Yang lain ya kita bergerak ya, jalan-jalan lah atau lakukan stretching lah. Nah itu akan membuat penyerapan oksigen di dalam tubuh kita itu cukup tinggi. Nah juga ada penelitian yang lain mengatakan bahwa olahraga atau exercise itu akan memberikan oksitosin ya katanya. Oksitosin itu apa? Hormon kasih sayang. Jadi orang yang rajin olahraga itu justru rasa kasih sayangnya itu muncul ya. Makanya sering kalau saya perhatikan, ini saya ya memperhatikan orang kalau lagi goes atau lagi jalan-jalan atau jogging ya, kemudian lihat ada kucing atau anak ayam yang sedang mengalami masalah ya, mereka tuh refleks gitu ya, refleks nyamperin ke hewan yang sedang bermasalah itu, kemudian memberikan pertolongan. Nah itu adalah terdorong oleh rasa kasih sayang, yang kasih sayang itu asalnya dari hormon oksitosin. Nah kemudian juga sama ketika ada orang lain nih mengalami masalah pada saat jogging, itu teman sejoggingnya atau orang siapapun yang sama-sama sedang jogging padahal tidak saling mengenal, itu biasanya akan secara refleks memberikan bantuan. Nah ini beda dengan ketika orang lagi di pasar atau lagi di perjalanan gitu ya, yang kortisolnya lagi tinggi. Nah kortisol itu apa? Hormon cemas. Nah hormon cemas ini beda ya, jadi cenderungnya kalau ada anak kucing lagi masalah cuekin aja, ada orang butuh bantuan atau bahkan sengaja minta-minta pun nggak dipeduliin. Nah kenapa? Karena yang mendominasi saat itu adalah hormon kortisol. Nah kortisol itu apa? Hormon cemas. Nah jadi yang kedua tadi ya, caranya adalah dengan kita melakukan olahraga. Nah itu akan membuat kita panen oksigen. Nah di mana oksigen itu menurut referensi yang saya baca itu 30% dalam aktivitas biasa saja itu sudah diambil oleh otak. Nah gitu ya, otak itu ambil konsumsi oksigennya paling tinggi ya. Jadi apalagi kalau kita sedang belajar, maka dibutuhkan oksigen yang lebih tinggi lagi. Jadi kalau mau belajar itu baca Quran dulu yang banyak gitu atau sholat dulu ya, entah itu sholat fajar, sholat subuh, sholat yang lainnya ya, dikerjakan dulu supaya terpenuhilah hak otak kita yang pertama. Nah kemudian yang kedua apa? Yang kedua adalah air ya. Air ini juga sangat dibutuhkan oleh otak. Nah jadi kalau otak sampai terjadi kekurangan air ya, akan membuat ya hampir sama lah ya dengan kekurangan oksigen, itu disebutnya brain damage ya. Brain damage itu kerusakan otak. Nah kalau semakin parah itu semakin luar biasa. Kenapa? Karena otak itu mengontrol seluruh aktivitas tubuh. Nah coba aja lihat orang yang lagi tenggelam ya, orang yang atau sengaja ditenggelamin ke air. Nah itu kan dia kekurangan oksigen ya, kekurangan oksigen meskipun nggak kekurangan air. Nah itu kan gagarapakan lah ya, dia panik gitu, nggak bisa ngontrol. Kenapa? Karena untuk bekerja itu dia butuh oksigen dan juga air. Nah jadi caranya gimana? Caranya ya minum air. Nah air yang seperti apa? Yang dianjurkan itu adalah air bening ya, bukan air putih. Nah jadi airnya itu tidak berwarna, tidak berbau ya, itu adalah air yang sangat bagus untuk mensuplai ya otak kita yang sebenarnya sih dibawanya oleh darah juga ya. Nah kemudian yang ketiga, itu adalah hak otak berupa probiotik. Apa hubungannya probiotiknya? Saya punya satu produk. Nah, ini probiotik Biotera. Nah Biotera ini adalah produk suplemen probiotik yang lengkap insya Allah ya, genom, strain dan kulturnya itu, karena ternyata probiotik inilah yang mengolah nutrisi menjadi mengolah makanan menjadi nutrisi, sekaligus mendistribusikan nutrisi tersebut kepada organ yang membutuhkan ya, diantaranya adalah
otak. Nah, otak itu butuh apa sih? Nah, kalau dalam bahasa yang sering kita dengar ya, otak itu konsumsinya omega ya, kemudian apa namanya, ginkgo biloba ya. Karena memang fungsinya beda dengan mata. Kalau mata kan butuhnya apa? Beta karoten ya. Beta karoten itu nutrisi supaya penglihatan kita jadi lebih tajam. Nah, kalau otak mau tajam itu pasangannya adalah dengan apa namanya tadi, omega dan juga ginkgo biloba ya. Dan ginkgo biloba, omega itu kan adanya di dalam makanan. Nah, yang mengeluarkan dari makanan itu adalah probiotik. Nah, sekarang yang jadi masalah apa? Probiotiknya di dalam tubuh kita ini ada enggak yang untuk mengeluarkan nutrisi-nutrisi tadi untuk diberikan kepada otak, karena otak butuh itu gitu ya untuk bekerja. Nah, menurut beberapa analisa nih, beberapa analisa itu mengatakan bahwa karena pola makan orang kita itu tidak tidak terlalu memperhatikan apa sih isinya, apa sih nutrisinya gitu ya, asalkan makan yang penting wareg gitu ya, seperti itu. Nah, padahal teman-teman sekalian, Allah itu menciptakan makhluknya itu sudah diperhitungkan ya. Ini tadabbur lagi nih dalam surat Al-Furqan ayat yang kedua, tapi saya bacakan di ujungnya ya. Di ujungnya itu dikatakan wa khalaqa kulla syai'in wa faqaddarahu taqdira. Nah, Allah itu yang menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dengan perhitungan yang sangat teliti ya, dengan perhitungan yang sangat teliti. Nah, saya pernah dapat waktu saya lagi pelatihan dulu nih tentang nutrisiologi ya. Waktu itu nutrisiologi atau nutritious healing. Nah, cara mengobati dengan nutrisi. Nah, itu kata guru saya nih, makhluk hidup itu diberikan rezekinya terutama rezeki yang pertamanya itu adalah disesuaikan dengan tantangan hidupnya ya. Misalnya sapi ya, sapi itu tantangan hidupnya ketika dia sudah dewasa itu adalah otot, fisik gitu ya. Dia harus bajak sawah, dia harus ngangkat beban ya, suruh narik gerobak dan lain sebagainya. Atau misalkan kalau dia terancam juga, cara menghindarnya ya kabur, lari gitu ya. Kadang menempuh medan-medan yang berat, maka dibutuhkan fisik yang kuat. Nah, makanya air susu daripada anak sapi atau air susu sapi ini kandungan tertingginya itu apa? Protein. Ya, kenapa? Karena untuk membentuk otot yang kuat ya, otot yang kuat untuk membuat dia bertahan hidup ketika sudah dewasanya nanti. Nah, kenapa? Karena memang tantangannya hidupnya sapi dan juga mungkin kerbau atau kambing dan lain sebagainya itu memang titik utamanya di otot gitu ya. Meskipun mereka punya otak juga, tetapi otaknya fungsinya tidak sebanyak otak manusia. Nah, makanya nutrisi tertinggi dari air susu sapi ini adalah protein supaya ototnya kuat dan besar-besar. Nah, kemudian yang kedua nih, contoh yang kedua. Nah, beliau mencontohkan itu anjing laut katanya ya. Anjing laut yang hidupnya di benua Antartika. Nah, benua yang membeku ya, benua es gitu ya. Bahkan suhunya itu sekian derajat di bawah nol. Ini bukan hampir lagi ya, lebih tinggi daripada freezer yang ada di rumah kita. Lebih dingin lagi itu. Tapi kenapa ya anjing-anjing laut itu bahkan yang masih kecil-kecil itu bisa dengan santainya saja berenang-renang di bawah laut yang sedang membeku tadi, atau berjalan di atas es gitu ya. Penguin kita lihat mereka santai-santai aja, padahal dinginnya segitu dinginnya kan gitu ya. Ternyata Allah sudah menghitung itu. Maka rezeki pertama dari mereka itu Allah berikan dalam air susunya itu adalah lemak yang banyak. Nah, jadi kandungan tertingginya itu apa? Lemak. Karena apa? Karena lemak ini diperlukan untuk menghadapi tantangan yang berupa suhu yang sangat dingin. Ya, maka mereka diberikan itu ya tantangannya. Rezekinya disesuaikan dengan tantangannya. Sehingga ya itu tadi, kita bisa melihat kok mereka enjoy aja ya. Karena apa? Karena di bawah lapisan kulitnya itu sudah ada lemak yang ketebalannya lebih tebal daripada kita. Karena ya itu mereka itu seolah-olah sudah pakai jaket gitu dan jaketnya jaket yang
luar biasa ya, sehingga di suhu yang se ekstrim itu mereka bisa menikmatinya ya, enak saja gitu ya. Nah kemudian manusia nih, nah manusia itu adalah makhluk yang tantangan kehidupan kedepannya itu adalah otak atau akal gitu ya, akalnya nih. Jadi kalau ada apa-apa tuh harus putar otak. Nah sering kita mendengar ya, tuh pakai dong ininya, kan kita suka menunjuknya ke sini ya, pakai dong ininya, nah gitu ya. Atau kita lihat Albert Einstein itu foto yang terkenal itu sedang menunjuk ke kepala gitu ya, isi otaknya gitu. Nah maka manusia atau bayi yang baru lahir atau calon manusia itu ketika dia lahir ya, rezeki pertamanya air susu ibu itu kandungan utamanya adalah omega. Nah karena omega ini dibutuhkan untuk menutrisi otak. Nah sehingga apa, anak-anak itu tidak harus badannya gede-gede kayak sapi gitu ya. Nah tapi boleh aja sih kalau mau minum minum susu sapi ya boleh, nggak apa-apa. Susu kambing juga nggak apa-apa, atau hewan yang lain misalkan susu onta. Nah memang menurut beberapa referensi juga dikatakan manusia itu adalah makhluk yang setelah dewasanya masih minum susu ya, tapi susu dari makhluk yang lain, misalkan minum susu sapi, susu onta, susu kambing, dan hewan-hewan yang lain. Nah karena memang itu bagian daripada rezekinya manusia ya, nggak masalah itu. Tapi di awalnya itu kandungan tertingginya adalah omega untuk memberikan nutrisi. Nah yang jadi masalah nih omega tadi yang ada di susu tadi itu hanya bisa keluar kalau ketemu dengan jenis probiotik tertentu. Nah ketika jenis probiotiknya itu nggak ada ya, maka tidak bisa dikeluarkan. Nah bahkan sel saraf itu sendiri membutuhkan molekul yang namanya sitokin. Nah sitokin itu apa? Sitokin itu adalah bagian daripada sistem saraf itu sendiri. Nah ternyata yang bisa merubah nutrisi menjadi sitokin tadi adalah probiotik. Nah yang jadi masalah itu tadi, probiotiknya ada nggak? Karena pola makan kita itu terlalu banyak pengawet, pemanis, dan sintetisnya. Nah sehingga apa, probiotik yang ada di dalam tubuh kita itu banyak yang mati. Nah sehingga walaupun kan saya sudah minum suplemen kok, saya sudah minum ini dan itu katanya untuk mencerdaskan otak, kok nggak cerdas-cerdas juga. Nah itu mungkin pertanda kita itu disbiosis ya, atau kekurangan probiotik. Nah makanya perlu tuh konsumsi probiotik. Nah kita penuhi dulu haknya ya sebelum dilanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah cukup 1 sendok saja ya. Nah segini ini sudah cukup insyaallah. Kemudian dengan membaca bismillah kita minum. Bismillahirrahmanirrahim. Nah diminum. Ini untuk memberikan hak otak supaya otak kita itu sampai pada titik performa terbaiknya. Nah kemudian selanjutnya apa? Selanjutnya ya nutrisi ya, nutrisi. Nah nutrisi itu banyak sebetulnya ya. Ada di minyak zaitun juga bisa, kemudian di pegagan juga ada, kemudian di yang lain-lain ya, termasuk tuh yang banyak tumbuh di Indonesia itu daun kelor ya. Daun kelor juga banyak ya. Nah tapi bagi teman-teman yang pengen cepat dapat nutrisi itunya, nah ini ada satu produk yang namanya GE ya. GE itu Genius Extra. Isinya apa ya? Isinya ekstrak daripada nutrisi-nutrisi tadi. Nah kemudian cara makannya juga tidak sama seperti kapsul biasa ya. Jadi ini dikonsumsinya itu lebih seperti permen. Nah bentuknya kecil seperti ini ya. Jadi ini saya dapat dari teman kita yang domisilinya sebetulnya di Indonesia, tetapi beliau banyak memasarkan produk ini di Malaysia ya. Coba sambil kita ini ya. Nah kita lanjutkan lagi. Jadi cara makannya itu seperti permen. Kenapa? Karena pada lidah kita itu terdapat jalur-jalur saraf yang langsung terhubung dengan hipotalamus ya. Hipotalamus itu bagian terdepan daripada otak kita. Nah kemudian nanti hipotalamus itu akan menerima sinyal-sinyal tuh, makanya makanan termasuk juga penciuman itu bisa untuk menstimulasi kecerdasan ya. Misalkan Rasulullah SAW itu seneng banget tuh pakai parfum ya. Nah supaya apa? Ternyata
parfum dan juga apa yang kita makan itu kalau dinikmati, dikecap di lidah itu akan membuat hipotalamus kita itu akan mensinkronkan dengan hormon tertentu yang kita perlukan gitu ya. Nah, termasuk hormon tadi oksitosin, serotonin. Nah, itu apabila keluar, salah satu efeknya adalah membuat kita lebih fokus atau lebih khusyuk gitu ya. Makanya kalau mau sholat kita dianjurkan untuk pakai parfum ya, karena kita harus khusyuk gitu ya. Dan khusyuk itu membutuhkan beberapa macam hormon yang bisa dihasilkan dengan cara kita mencium aroma tertentu dan juga diberikan nutrisi tertentu. Nah, kalau ini namanya Genius Extra. Nah, Genius Extra itu gambarnya juga kotak ya. Nah, ini produknya. Nah, baru nanti kita bisa mendapatkan akal otak yang performanya optimal. Nah, kemudian selanjutnya apa? Yang kelima ya, berarti yang kelima itu adalah dengan distimulasi. Nah, cara menstimulasinya gimana? Menstimulasi itu berarti kita harus paham dulu ya. Paham dulu cara kerja otak. Nah, otak kita itu terdiri dari ada banyak bagian ya. Tapi yang besarnya itu adalah terdiri dari otak kanan dan juga otak kiri. Nah, tetapi ternyata cara kerjanya itu adalah cross align ya, kata Mas Tony Buzan. Tony Buzan itu adalah seorang ilmuwan yang meneliti tentang fungsi otak. Nah, jadi salah satu yang beliau temukan itu adalah ternyata otak manusia itu cross align. Cross align itu saling silang ya. Saling silang artinya otak yang di sebelah kanan itu justru mengontrol aktivitas dari badan kita di sebelah kiri. Nah, dan sebaliknya ya, otak sebelah kiri itu justru akan mengontrol organ kita yang ada di sebelah kanan. Nah, jadi untuk mengoptimalkan fungsinya, salah satunya itu adalah dengan cara distimulasi ya. Bagaimana cara menstimulasinya itu ya, salah satunya seperti yang sudah kemarin kita sedikit ajarkan gitu ya. Nah, jadi kita melakukan gerakan tangan kanan dan kiri dengan cara yang tidak biasa atau tidak simetris ya. Misalkan seperti ini nih. Nah, yang kiri kita buka kelingking, yang kanan kita buka jempol. Nah, kemudian kita balik lagi. Nah, seperti ini. 1, 2, pelan-pelan aja dulu ya. Kalau kita masih belum fokus ya, ibaratnya itu Pak. Kenapa kita tadi ya lupa lama untuk menghafal, tapi kalau sudah hafal cepat lupanya, itu karena ibaratnya kita jalan itu kita masih pakai sebelah kaki ya, otak kirinya diaktifkan tapi otak kanannya enggak gitu ya. Kenapa disebut otak kiri yang aktif dan bukan yang kanan? Karena kita lebih banyak kalau beraktivitas sehari-hari itu pakai tangan kanan ya, masak pakai tangan kanan, nulis pakai tangan kanan ya, dan seterusnya. Nah, tangan kirinya jarang diaktifasi, itu artinya apa? Otak kiri itu lebih banyak diaktifasi ketimbang yang kanan. Nah, padahal fungsinya itu yang kiri itu short term memory memori jangka pendek ya, pantesan cepat lupa kan gitu. Nah, sementara long term memorinya itu ada di sebelah kanan. Nah, jadi memang setelah kita belajar itu bukan kita lupa ya. Kalau misalkan kita sudah belajar PTB nih, kemudian kita masuk ke aktivitas belajar yang lain. Nah, itu bukan berarti ilmu PTB-nya lupa, tapi dia sudah dipindah ke long term memory-nya atau di tempat penyimpanannya, yaitu di sebelah kanan ya. Sebelah kanan, otak kanan ini disimpan. Nah, itu ada namanya tuh dendrit. Nah, dendrit itu kalau di komputer kita itu seperti folder ya, seperti folder. Jadi ada namanya nih, folder ilmu PTB gitu ya. Nah, di otak kita juga sama ya, ada satu dendrit atau folder yang namanya itu adalah PTB gitu ya. Sehingga apa? Sehingga ketika kita ketemu dengan pasien,
ya kita klik saja, tek gitu ya, sadar nggak sadar ketika kita mau menterapi orang dengan metode PTB itu kita sudah mengklik dendrit itu, dan gerakan-gerakan yang ada di dalamnya itu akan menuntun gerakan tangan, kaki, dan semuanya ya. Ya sama seperti kita mau naik motor atau mau nyetir mobil, itu sudah ada dendritnya ya. Cara nyetir motor gimana, tinggal klik gitu ya. Ya sudah, kita jalan gitu ya, tangan kaki kita akan simetris dengan aktivitasnya. Nah gitu. Nah, yang jadi masalah itu tadi Pak, kita jarang mengaktifasi ya. Kemudian juga kata para pakar yang meneliti itu ada namanya dimnesia. Dimnesia itu penurunan fungsi otak ya. Jadi di usia tertentu, nah usia tertentu ini juga tidak baku harus sekian gitu, enggak ya. Ada yang 30, ada yang 40, ada yang 50, kemudian menurun gitu ya. Ya tergantung kitanya. Nah, kata mereka, dan karena itu berdasarkan data ya, saya percaya juga sebetulnya ya. Saya percaya dengan apa yang mereka sampaikan, karena mereka itu sebelum ngomong neliti dulu ya apa. Jadi brain gym atau senam otak itu bisa mencegah atau meminimalisir penurunan fungsi otak. Nah, kalau digabungkan dengan pemenuhan hak otak yang seperti tadi disampaikan di awal, itu malah bisa membuat ada orang yang umurnya semakin tua tapi otaknya justru semakin naik, justru tidak menurun. Kenapa? Karena otak ini adalah organ yang spesial. Nah, kita juga sering lihat ya, orang kok sudah sepuh tapi ilmunya dihargai dengan harga yang sangat mahal gitu. Artinya apa? Otaknya itu tidak turun tapi malah naik ya. Misalkan salah satu tokoh kebanggaan bangsa kita nih, Profesor B.J. Habibie itu kan dipanggilnya Eyang ya, Eyang Habibie. Bertanda beliau itu sudah sepuh, tapi kalau kita lihat di rumah beliau di Lembang sana itu tamunya banyak sekali Pak ya, tamunya banyak sekali, dan tamunya itu bukan orang-orang kelas ini ya, IQ-nya IQ tinggi-tinggi ya. Mereka itu orang-orang pintar yang pengen belajar malahan ya. Jadi bukan level orang bodoh pengen pintar, tapi orang yang sudah pintar pengen dipinterkan lagi, di-upgrade lagi kemampuannya. Nah, itu silaturahmi ke Eyang. Nah, Eyang artinya beliau sudah sepuh, dan sampai wafatnya beliau tidak menjadi pikun ya. Nah, itu adalah karena sering mengaktifasi sistem otaknya. Nah, kita juga bisa, nah yang tadi ya, bisa kita coba dengan gerakan yang sederhana dulu. Nah, seperti ini, karena ya kiri, jadi dua-duanya itu tidak simetris, atau yang sering kita lihat ya, gerakan seperti ini. Satu, dua, pelan-pelan dulu. Nah, seperti ini. Nah, bagi mereka yang tidak fokus, melakukan gerakan sederhana ini cukup sulit ya, bisa dicoba nanti. Nah, dan dicobanya tuh jangan sekali dua kali, dicoba sampai ratusan kali. Nah, dari beberapa data yang pernah saya baca itu katanya di negara-negara Asia tertentu ya, misalkan Jepang, kemudian Korea, dan juga Singapura, itu anak-anak tuh suruh senam otak dulu sebelum belajar ya, selain diperhatikan apa nutrisinya. Nah, kemudian ganti lagi nih. Nah, ini jadi dua. Nah, gini. Nah, bagi yang tidak fokus, gerakan seperti ini kelihatan susah. Nah, kemudian kalau sudah lancar, nanti kita ganti lagi. Nah, misalkan yang seperti ini ya. Ya, yang satu dibuka, yang satu ditutup, kemudian dibalik ya. Yang ngebuka ditutup, yang nutup dibuka perlahan-lahan. Nah, jadi yang satu nutup, yang satu ngebuka. Nah, seperti ini ya. Atau misalkan nutup bukanya itu berlawanan, yang ditutup itu dari kelingking, yang dibukanya malah dari jempol. Nah, gini ya. Jadi ketika kelingking ditutup ya, jempol yang dibuka, dan seterusnya berlawanan. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita lakukan gerakan yang bisa dibilang melawan kebiasaan ya. Tentu saja gerakan-gerakan seperti ini pada awalnya itu sulit dilakukan karena memang kondisi otak kita itu dalam keadaan yang kurang terstimulasi. Nah, nanti kalau sudah terbiasa, yaitu dipercepat. Nah, gerakannya seperti ini ya. Jadi jangan pelan-pelan. Nah, bisa saja itu sambil kita nungguin anak kita keluar dari kelas ya, sambil kita melakukan senam otak seperti ini. Jadi sambil supaya waktu yang berlalu itu tidak terbuang begitu saja ya. Jadi masih
banyak lagi variasi-variasinya ya. Jadi nanti dipadukan lagi nih antara gerakan tangan dan kaki juga boleh ya. Kemudian juga seperti yang sudah saya sampaikan itu adalah teknik pijat PTB itu sendiri ya. Insya Allah itu sudah mengandung unsur senam otak juga ya, selain senam fisik ya. Jadi fisiknya jalan ya, atau fisiknya terstimulasi, banyak yang di unlock. Nah, unlock itu dibuka sumbatannya ya, terutama di pembuluh-pembuluh darah besar. Nah, itu insya Allah dengan gerakan-gerakan PTB itu bisa terunlock, terbuka. Nah, termasuk juga sama ya, di pembuluh darah jugular di sini yang gede ya, di aksilar di sini yang di ketiak, kemudian iliak yang di bawah itu terbuka semua ya, sehingga apa? Ketika kita sudah melakukan terapi pemijatan itu badan kita terasa hangat. Nah, itu tandanya apa? Darah itu bisa mengalir kembali. Nah, kemudian apalagi ya, kaki kita, pinggul kita itu terasa ringan. Nah, sehingga aktivitas itu bisa ya, harapannya bisa sampai ke titik performa terbaiknya. Karena apa? Karena yang unlock itu di yang lock ya, yang kunci itu di unlock gitu ya. Yang terkunci itu di unlock, dibuka sumbatan-sumbatannya. Nah, baik itu yang diterapi ataupun yang menterapinya. Nah, selanjutnya supaya kita lebih optimal dalam belajar ya, selain daripada latihan yang tekun, mengulang-ulang yang rajin gitu ya, kemudian mulai mengambil kasus-kasus yang ringan-ringan dulu deh. Kalau masih belum pede mah gitu ya, silahkan misalkan ada keluarga atau teman atau siapapun ya yang mengalami capek-capek dan seterusnya, itu diambil dulu. Nah, nanti ditanya anamnesa, ini gimana nih tadi sebelum diterapi rasanya seperti apa, dan setelah diterapi rasanya seperti apa. Nah, kalau bisa nanti teman-teman sekalian bikin video nanti dikirim di Telegram. Nah, nanti insya Allah kita analisa dan kita komentarin. Jadi kayak apa namanya tuh, kayak juri-juri di itu ya, di acara-acara di televisi itu kan, suruh nari lah, suruh nyanyi lah gitu ya. Kemudian ada juri yang lebih ahli di bidang itu, kemudian dia menganalisa dan memberikan komentar mana nih yang harus diperbaiki. Nah, dengan cara seperti itu kan nanti akan terupgrade. Nah, jadi teman-teman sekalian ya, nanti di grup Telegram mungkin setelah hari ini ya, postingan-postingan itu akan kita pindahkan di grup forum ya, bukan di grup materi, karena materinya sudah habis, sudah selesai ya. Jadi kita pindah ke grup forum diskusi. Nah, kita akan lanjutkan diskusi kita di grup tersebut. Jadi nanti ada teman-teman kok sudah nggak dikasih materi lagi di grup materi, ya sudah, karena materinya sudah selesai ya. Tadi pagi sudah saya saya kirim untuk yang sesi keempatnya. Nah, mudah-mudahan ilmu yang kita ajarkan itu bisa bermanfaat bagi kita sekalian, dan mudah-mudahan juga bisa menjadi amal jariah. Saya ucapkan terima kasih kepada Bunda Dian yang sudah memberikan fasilitas, dan saya ucapkan juga terima kasih kepada teman-teman yang memberikan kepercayaan kepada saya untuk menyampaikan ilmu. Dan mudah-mudahan sekali lagi semoga bermanfaat bagi kita dan juga bagi umat, bagi dunia dan juga bagi akhirat. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.